Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah kesan orang lain terhadap kehidupan saudara? Apakah mereka melihat saudara adalah seorang Kristen yang tangguh dalam hidup ini? Ataukah mereka melihat saudara sebagai orang Kristen yang cengeng dalam hidup ini? Saudara, orang-orang percaya yang disaksikan oleh Alkitab adalah orang-orang beriman yang tangguh dalam hidupnya. Bukan karena dia kuat, tetapi karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah seseorang yang berjuang dengan sekuat tenaga di dalam kehidupannya dapat dikualifikasikan sebagai orang yang tidak beriman karena perjuangannya itu? Apakah orang beriman tidak perlu menjadi seorang yang berjuang dengan sekuat tenaga di dalam kehidupannya? Apakah iman bertentangan dengan perjuangan seseorang? Saudara, jawabannya adalah iman dan perjuangan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Tuhan menghendaki kita memiliki perjuangan atau semangat juang yang tinggi atas dasar iman kita kepada Tuhan. Apa artinya? Artinya kita berjuang dengan semangat karena kita mengakui Tuhan itu baik dan Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Kita yang hidup berpadan dengan panggilannya, Dia sediakan berkat itu. Sehingga apa yang kita perjuangkan, kita tahu tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Saudara, mari kita membaca Hosea pasal 12. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel, sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang maha kudus, yang setia. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur, sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Di dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia. Dan di sanalah ia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya, dan suka memeras, berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku? Tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaran para nabi. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke tanah Aram dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri ia menjadi gembala. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaran seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit. Maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel menjadi bangsa yang lupa diri. Oleh karena itu dalam bagian ini Tuhan mengingatkan mereka bahwa mereka sesungguhnya adalah bangsa yang lemah. Mereka menjadi maju karena diberkati Tuhan. Mereka merasa bahwa kesuksesan yang mereka dapatkan, mereka anggap itu bukan kebaikan yang dari Tuhan. Saudara, sikap yang seperti ini mereka anggap bukan dosa. Tetapi saudara-saudara, seseorang yang tidak mengakui kebaikan Tuhan dan tidak berterima kasih kepadanya,
Saudara, itu adalah bagian daripada dosa. Tetapi Tuhan memberitahukan kepada mereka bahwa sikap dan perbuatan mereka itu sungguh-sungguh menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan adalah yang selalu memberkati kehidupan mereka. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, menyerah disebut sebagai sebuah kemenangan. Ketika kita menyerah, kita menjadi orang yang datang dan berserah kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia. Di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam. Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Saudara, apa yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel adalah sebuah nostalgia. Allah mengingatkan mereka bagaimana leluhur mereka, yaitu Yakub. Saudara, Yakub adalah seorang yang betul-betul mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan akalnya sendiri dan selalu tidak pernah mau kalah. Dia selalu ingin mencapai segala sesuatu dengan caranya sendiri. Saudara, pada akhirnya, saudara, dia menyerah. Saudara, dia mengakui Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kita tahu kisah itu, saudara-saudara. Saudara, ketika dia menyerah, dia memohon berkat Tuhan. Saudara, dia menjadi orang yang menang. Mengapa? Saudara, ketika dia menyerah, dia tahu dirinya tidak sanggup menolong dirinya. Dia perlu Tuhan. Maka dia mencari Tuhan. Dia bersandar kepada Tuhan. Dia memohon pertolongan Tuhan. Dia mohon berkat Tuhan. Karena dia tidak sanggup mengejar berkat itu. Saudara, disitulah saudara-saudara, Yakub menjadi orang yang menang. Saudara, Tuhan mengingatkan bangsa Israel pengalaman Yakub yang seperti itu. Supaya bangsa Israel sadar bahwa mereka tidak dapat menolong diri mereka dengan kekuatan dan hikmat mereka sendiri dan cara mereka sendiri. Mereka membutuhkan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kalanya menyerah adalah sesuatu yang baik. Karena dengan menyerah kita tahu kita tidak sanggup dengan diri kita sendiri. Ada berapa banyak orang di dalam perjuangannya tidak menyerah. Itu pun ada baiknya. Namun saudara, ketika kita berjuang dan tidak menyerah karena kita mengandalkan dan kekuatan kiri kita sendiri, saudara, pada akhirnya kita akan terpuruk juga. Saudara, menyerah artinya menyadari saya tidak sanggup. Saya perlu pertolongan Tuhan. Saudara, demikianlah orang-orang yang bijaksana. Dia tahu mengukur kekuatannya sendiri. Dan dia tahu kekuatannya sendiri tidak sanggup di dalam menanggung segala sesuatu dalam hidupnya. Salah satu yang tidak sanggup dia tanggung adalah kuasa dosa. Dan yang lain adalah kekuatan dunia ini. Dan juga daripada tipu muslihat, daripada si jahat. Saudara, disitulah saudara-saudara, kita perlu bersandar kepada kuasa daripada darah Tuhan Yesus. Kita perlu bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Karena saudara-saudara, ketika kita berserah kepada Dia, kita dapat mengalami kuasa. Dan disitulah kita mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, keberadaan kita sesungguhnya itu karena pemeliharaan dan berkat Tuhan. Saudara, Alkitab berkata begini, berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta, benda bagiku? Tetapi segala jerih payahku tidak mendatang kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir.
aku masih mau membuat engkau diam kembali kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan, memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri, ia menjadi gembala. Israel dituntun oleh Tuhan, keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ia dijaga oleh seorang nabi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan bangsa Israel. Bagaimanakah kondisi mereka pada masa lalu? Saudara, kondisi Yakub pada masa lalu adalah kondisi yang sangat rendah. Untuk mendapatkan seorang istri, dia menjadi seorang gembala. Dan saudara perlu tahu, menjadi seorang gembala adalah menjadi seorang yang pada kedudukan status yang sangat rendah. Tidak terhormat sama sekali. Lalu Tuhan memberitahukan kepada mereka bahwa mereka itu keluar dari tanah Mesir itu dipimpin oleh seorang nabi. Mereka tidak keluar sendiri. Tanpa seorang nabi mereka tidak pernah keluar dari tanah Mesir. Mereka bergantung kepada nabi itu yang kita kenal adalah Musa bersama dengan Harun. Saudara, Tuhan ingin mengingatkan kepada mereka bahwa tanpa Tuhan mereka sungguhnya tidak ada artinya. Tanpa Tuhan sesungguhnya mereka tidak berdaya. Saudara, Tuhan ingin mengingatkan keberadaan bangsa Israel hari ini, kata Tuhan. Semua itu karena pemeliharaan dan berkat Tuhan. Jikalau bangsa Israel bisa menjadi besar, bisa dihormati oleh bangsa-bangsa lain, bahkan bangsa-bangsa lain gentar dengan bangsa Israel. Saudara, itu karena berkat Tuhan. Tapi saudara, ketika Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, mereka itu adalah bangsa yang congkak. Bangsa yang bersandar kepada diri sendiri, bahkan mereka mengandalkan bangsa lain di dalam melindungi diri mereka sendiri. Saudara, itulah yang Tuhan katakan bahwa apa yang mereka perbuat itu menyakiti hati Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau engkau dan saya hari ini dalam keadaan yang baik, saudara, apakah memang tidak ada bagian Tuhan dalam hal yang baik dalam hidupmu dan hidupku? Apakah Tuhan tidak memberikan berkat, tapi engkau dan saya bisa dalam keadaan yang baik? Saudara, sama sekali tidak, bukan? Bahkan saya mau katakan bahwa hari ini ketika kita dalam keadaan kita hari ini, saudara, seluruhnya karena kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Saudara, jikalau Tuhan mengangkat pemeliharaan itu, engkau dan saya pasti binasa. Saudara, hidup kita ketika berjalan dengan baik, saudara jangan lupa ada anugerah Tuhan yang melindungi kita. Ketika kita bisa menikmati hidup hari ini, saudara menikmati hidup, itu pun pemberian Tuhan. Saudara, kita bisa mendapatkan segala sesuatu. Tapi segala sesuatu itu bisa kita tidak dapat nikmati. Kita tidak punya kuasa atas segala sesuatu. Kita mendapatkan segala sesuatu, itu pun kasih karunia Tuhan. Kita bisa menikmati segala sesuatu, itu pun kasih karunia Tuhan. Saudara, karena itu, saudara, janganlah lupa bahwa hidup kita hari ini, itu semua karena pemeliharaan dan berkat Tuhan. Saudara, janganlah kita menjadi seorang yang mengatakan, saya sudah memiliki segala sesuatu dan saya tidak berbuat dosa. Saya adalah orang yang sanggup mendapatkan segala sesuatu dengan diri saya sendiri. Saudara, ketika engkau dan saya berkata demikian, engkau sedang berbuat dosa. Engkau dan saya sedang menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Karena engkau dan saya tidak mengakui Tuhan dalam hidupmu. Oleh karena itu, saudara, marilah kita menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Kita selalu mau menyenangkan hatinya. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu kepada kami. Yang mengingatkan kami akan kasih Tuhan kepada kami. Sehingga kami boleh menjadi orang percaya. Yang dahulu binasa, sekarang memiliki hidup yang berkelimpahan itu. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena dahulu kami orang berdosa, tetapi Kristus sudah mati bagi kami.
Tuhan mengingatkan kami agar kami tidak menjadi orang Kristen yang lupa diri, lupa akan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.